Tes 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 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini alhamdulillah masih di bulan Sya'ban, tanggal-tanggal awal ya. Sebentar lagi Ramadan. Kita akan melanjutkan yaitu bab masajid, tentang masjid ya. Hadis yang pertama, binaul masajid, membangun masjid, wa tanzifiha, dan membersihkannya dan mensucikannya. Jadi masjid itu untuk disucikan dan dibersihkan ya. Maka nanti ada juga hukum meludah di masjid seperti apa, ada juga itu nanti pembahasannya ya. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah bibina il masajid, untuk membangun masjid-masjid, fiduri ya, yaitu di pemukiman ya. Jadi Rasulullah itu memerintahkan membangun masjid itu di pemukiman yang di situ memang banyak orang ya. Tapi sekarang kadang-kadang masjid itu tidak di pemukiman ya, di tengah tengah sawah ya, tapi jalan ya. Mungkin itu nanti kalau ada musafir pengen sholat, nah namanya masjid musafir ya, ada juga memang. Ada nanti juga ada hukumnya ya, hukum bagaimana kalau jadi imam di masjid yang di pemukiman seperti ini, atau masjid yang untuk musafir ya. Kalau ini kayaknya double ya, masjid orang untuk pemukiman, kadang-kadang orang lewat juga sholat di sini. Tapi ada juga memang masjid yang khusus dibangun di tengah-tengah lintas hutan atau apa kan begitu. Ya. Maka Rasulullah memerintahkan bangun masjid itu adalah di tempat pemukiman yang banyak rumah. Wa antunazzafu, dan Rasulullah juga memerintahkan untuk senantiasa membersihkan. Sapu, dipel, ada kotoran
diambil, ya, dibersihkan karena rumah Allah, rumah Allah. Wa tutayyib, dan untuk senantiasa ya diperbaiki, kasih wangian gitu kan. Kalau dulu wangian kan dibakar ya. Nah, itu dibakar itu untuk apa? Wangi-wangi juga ada. Di mana? Di Mekah itu juga ada ya. Di Mekah itu di hotel itu yang apa namanya? Ada jamnya itu kan. Itu kan di bawah itu kan juga di lobi hotel itu kan ada itu. Kayu yang dibakar itu. Wangi-wangian di lobi hotelnya itu. Ya. Yang diambil adalah wangi-wangiannya. Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya kesannya dukun ya. Ya, dukun itu kan seperti itu. Pakai kemenyan yang dibakar, ya, kemenyan. Kalau kemenyan itu baunya ndak harum ya, ndak harum. Tapi kalau malaikat itu sukanya bau yang harum juga. Maka masjid itu dianjurkan juga yang harum-harum. Ya. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad, Abu Dawud, Tirmidzi, wa sahahu irsaluhu. Fikih hadis pertama. Al-amru bibina'il masajid, perintah untuk membangun masjid-masjid. Ya, perintah. Wa annahu wajibun, dan ini adalah wajib. Ya, apalagi terutama di satu kampung yang di situ belum ada masjid. Nah, maka ini perintah untuk bangun di situ. Ya. Kalau zaman dulu itu terkadang satu kampung itu ada masjid, kampung lainnya tidak ada masjid. Jadi kalau sholat Jumat kampung ini ke tempat kampung yang lain. Tapi sekarang berkembang, penduduk semakin bertambah, akhirnya kampung yang dulu tidak ada masjid punya masjid sendiri. Ya, nah itu perintah. Kalau di sini bukan hanya per kampung, per RT ada masjid ya. Nah. Per RT belum ada masjid. Penuh nanti tidak muat kalau pas hari Idul Fitri ya tidak muat. Tapi kalau hari-hari biasa sudah banyak kosongnya. Ya kan, yang isi sedikit. Makanya orang bangun masjid besar tuh apa? Nanti kalau Idul Fitri biar cukup kan begitu ya. Nah, kan gitu. Nggak cukup nih kalau segini. Ya kalau hari-hari ya apa namanya? Sisa-sisa mau gitu. Ya, perintah di sini adalah wajib. Kemudian juga sudah tetap di dalam sebuah hadis yang mulia, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, yabtaghi bi wajh Allah, yang dia itu mengharap yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu mislahu fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya yang semisal di surga. Ya. Makanya biasanya kalau orang-orang Arab itu bangun masjid itu kepengen dia sendiri yang bangun masjid, dari tanahnya, dari tanah wakaf ya, tanah wakaf bangunannya harus dia semuanya, tidak boleh ada orang lain. Ya, karena kaya. Ya, kalau kita Indonesia jarang-jarang yang bangun masjid, semua bangunannya ditanggung sendiri, jarang-jarang. Ya, patungan. Ya. Dalam hadis yang lain kan walaupun dia itu hanya sebesar apa? Andilnya sebesar sarang burung merpati kan begitu. Nah, satu batu bata kali ya, lebih ya. Sarang burung merpati kalau di sini kan besar ya, besar. Ya, satu kotak inilah. Nah, nggak tahu kalau di Arab tuh sarang burung merpati seberapa besarnya. Nah, satu semen sak itu kan sudah cukup. Ya. Maka di sini perintah dan apa janji Allah, barang siapa yang membangun masjid untuk Allah dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bangunkan semisalnya di surga. Nah.
Adapun hadis-hadis tentang membangun masjid-masjid dan keutamanya itu sangat banyak sekali ya. Baik di kitab-kitab Sunan dan yang lainnya. Masjid. Ya. Yang kedua, al-amru bibina'il masjid, perintah untuk membangun masjid yaitu di tempat pemukiman dan kabilah-kabilah untuk apa? Memudahkan untuk penduduk tersebut di setiap tempat untuk beribadah di masjid-masjid mereka tanpa ada kesusahan ketika mereka ingin mencari masjid. Sudah dekat masjid enak. Ya. Terkadang susah, apalagi kalau di luar negeri ya. Nah, di luar negeri itu mungkin untuk cari masjid ya mungkin bisa jadi kadang-kadang azan aja tidak keras kan. Nah, ini susah nyari masjid. Ya, itu kalau di beberapa mungkin luar negeri yang masjid tidak boleh azan pakai pengeras suara. Bangunannya mungkin juga tidak seperti kita ini, nyarinya kan kalau tidak kenal kan susah. Ya. Maka fungsi dibangun masjid itu apa? Supaya ketika orang sholat itu mudah. Ya, tidak susah, ya, tidak susah apalagi di Tarakan ini. Ya. Kadang-kadang tinggal pilih yang mana yang suka kan, ya, mana sana ada RT sini ada, ini RT berapa sini nih? RT 2, yang Mambo Olu RT berapa? Ya, tinggal pilih ya, selera, ya dekat. Nah, jadi fungsinya untuk memudahkan orang untuk beribadah ya tanpa ada kesusahan kesulitan. Dan juga untuk mengetahui waktu-waktu sholat ya karena kan ada azan. Kadang-kadang sini azan tapi orang di ujung sana tidak dengar azan, justru dengarnya dari masjid yang lain. Nah, ini fungsinya adalah seperti itu. Amal jami, adapun masjid jami. Masjid jami itu apa? Fahuwa masjidun lil jamaah wal iqamah lil jum'ah. Nah, kalau masjid jami itu apa? Masjid besar di situ untuk apa? Sholat Jumat. Ya. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu. Jadi ada satu masjid yang khusus untuk sholat Jumat namanya masjid jami. Kalau yang sekarang tuh di alun-alun biasanya ya. Setiap kota itu pasti ada apa? Masjidnya, di depan masjid ada apa? Alun-alun ya. Coba kalau di kota-kota Jawa kan gitu. Di sini ada masjid, di depannya apa? Alun-alun. Ya, keramaian. Itu konsepnya dulu apa? Wallahualam ya, konsepnya itu jualan. Ya sekarang memang fungsinya jadi jualan ya, di mana-mana juga. Mungkin konsepnya dulu tuh ketika mereka itu lagi jualan rame-rame tidak lupa sholat sehingga dibangun di depannya seperti itu. Jami. Oh apa? Kalau di sini apa? Kalau alun-alun itu di Jawa. Alun-alun itu kalau di Jawa itu setiap kota biasanya ada. Ada masjid besar. Terus di depannya ada apa? Lapangan. Nah, namanya alun-alun. Ya. Dan konsepnya seperti itu. Ya. Ya. Yang ketiga, dianjurkan atau disunahkan untuk membersihkan masjid-masjid dari setiap kotoran, ya debu dan yang semisalnya, ya. Dan dianjurkan untuk menyapu, membersihkannya setiap waktu terus-menerus. Apalagi kan kalau tiap hari kan ganti-ganti orang. Zuhur masuk orang, kotor lagi. Nanti asar masuk orang, kotor lagi. Maghrib juga sama. Nah, maka membersihkannya setiap waktu. Maka nanti kalau masjid-masjid besar itu tidak hanya butuh imam, muadzin, tapi juga tukang bersih apa? Bersih masjid. Dan pahalanya besar. Kita bisa nyaman sholat seperti ini 5 waktu karena apa? Ada yang ngepel, ya kan? Coba kalau tidak dipel gitu aja. Berdebu, kotor, kan begitu. Tidak kelihatan pekerjaannya itu kan. Kita taunya beres, bersih, enak. Nah.
Itu. Maka di sini, makanya Rasulullah itu kan pernah ya ada seorang wanita tua tukang sapu masjid. Nah, suatu saat Rasul tidak pernah melihat lagi. Dia bertanya, di mana ini? Sahabat mengatakan, oh sudah meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Kenapa tidak kau beritahu aku? Mereka mengatakan, ya Rasulullah dia kan cuma perempuan tua. Jadi kayaknya tidak penting diberitahuan. Maka Rasulullah kan menyayangkan. Tidak diberitahu dengan meninggalnya wanita yang tukang bersih-bersih masjid. Itu bagaimana Rasulullah memuliakan orang yang membersihkan masjid. Ya. Ada itu mantan pemain bola orang Jerman tuh ya, yang sekarang tuh jadi marbot ya, iya kan? Jadi marbot, nyedot debu gitu kan? Namanya Mesut Ozil ya, ya orang Jerman. Dan konon katanya nanti orang-orang Jerman itu nanti akan banyak orang-orang seperti Mesut Ozil itu, ya. Yang mereka beragama Islam. Kenapa? Karena orang-orang Eropa itu kan angka kelahirannya tuh cuma 1% atau 2% saja. Ya, sementara imigran Muslim yang ke sana itu angka kelahiran itu sampai 80%. Ya. Sehingga nanti itu orang-orang yang akan memenuhi Eropa itu rata-rata orang-orang Muslim, pendatang-pendatang itu. Karena apa? Karena mereka orang Barat sendiri itu ya itu enggak agamanya enggak kuat sehingga mereka enggak ingin punya anak. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya disunahkan untuk memberi wangian masjid-masjid dengan wangi-wangian, ya, seperti za'faron. Ya. Za'faron. Kalau di sini minyak paling untuk baju ya, baju. Ya. Bagus lagi ya, dikasih wangi-wangian, biar orang masuk tuh langsung wangi, terasa. Ya. Minyak misek juga. Itu. Pokoknya wangi-wangian lah. Bukhur tuh wangi-wangian juga ya, tapi dibakar kalau bukhur kali ya. Nah itu juga, itu sunnah. Karena makanya malaikat itu senang, ya senang di tempat-tempat yang wangi. Itu tentang apa? Perintah untuk membangun masjid-masjid di tempat pemukiman. Kemudian yang kedua, hadis kedua, al-kuburu fil masjid, kubur di dalam masjid. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, qatalal yahud, semoga Allah memerangi orang-orang Yahud. Kenapa? Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wazad al-Muslim, kemudian Imam Muslim menambahkan wan nasoro, dan juga orang-orang Nasrani. Ya. Qatalallah, Allah memerangi mereka, artinya Allah melaknat mereka. Ya. Dalam hadis yang lain. Ittakhadhu kubur anbiya'i masajid, mereka itu menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya apa? Soru yusalluna ilaiha, mereka sholat menghadap kuburan tersebut. Ya. Mereka sholatnya menghadap ke kuburan tersebut. Ya. Ya. Fikih hadis pertama, al haditsu fi dunnahi, hadis ini memberikan faedah larangan membangun masjid-masjid di atas kuburan. Ya. Ada kuburan, di situ dibangun masjid, ya begitu, larangan. Wa hadza yaqtadi li tahrim, dan ini menunjukkan keharumannya, ya, keharumannya. Makanya orang-orang Nasrani seperti itu. Makanya di Damaskus itu kan ada masjid. Kemarin ketika perang Suriah itu masjid itu senantiasa hancur.
tapi dibangun lagi orang-orang Nasrani. Hancur, dibangun lagi. Karena mereka meyakini disitulah makamnya Nabi Yahya. Ya. Dan dalam hadis yang lain nanti itu Nabi Isa itu akan turun di Damaskus di masjid yang bermenara putih, yaitu maksudnya itu yang ditunggu-tunggu di situ. Jadi begitu hancur dibangun lagi, hancur dibangun lagi. Yang bangun siapa? Orang Nasrani. Gitu. Ya. Ya. Ya, yang kedua, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anittikhadhi qabrihi. Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan kuburnya wa qabri ghairihi masjidan, dan kubur selainnya sebagai masjid. Ya, jadi Nabi itu melarang kuburnya dijadikan masjid. Ya. Karena ketika Nabi mau meninggal dunia, itu ada salah satu istri Nabi yang bercerita ketika dia ke mana? Ke Habasah Nasrani kan, di mana mereka beribadah di kuburan nabi-nabi mereka. Maka kemudian Rasulullah mengatakan apa? Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Maka Rasulullah melarang kuburnya itu dijadikan masjid. Khaufan minal mubalah, khawatir nanti akan berlebihan dalam mengagungkannya dan fitnah. Ya. Ya, dan bisa jadi nanti apa? Ya, nanti akan menyeret kepada kekufuran sebagaimana telah berlalu kebanyakan dari umat-umat yang telah lewat. Maka Rasul mewanti-wanti jangan jadikan kuburku sebagai masjid. Nah, ya. Ya. Bukan hanya kubur Nabi saja ya, tapi juga pembesar-pembesar mereka, ya. Nah, ini kenapa disebutkan dengan Nabi larangan untuk menjadikan kubur Nabi itu sebagai masjid? Ini berlaku untuk semuanya, ya. Imam Muslim mengatakan kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wasolihin masajid. Mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Maksudnya sholatnya menghadap ke kuburan tersebut, ya, yang dilarang. Ya. Wajah aidon, kemudian ada hadis lain lagi, idza mata fihim rajul soleh, apabila mati di antara mereka orang yang soleh, laki-laki yang soleh, banu ala qabrihi masjidan, mereka kemudian membangun di atasnya masjid. Jadi orang soleh meninggal dunia, dikubur di situ, dibangun masjid, kan gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi biasanya kalau di Jawa itu kuburannya dulu ya, baru masjid, atau masjid dulu baru kuburan ya. Terkadang di Jawa itu kan masjid, isinya kuburan, ya kan? Itu biasanya masjid dulu, baru nanti kiainya, orang soleh meninggal dunia nanti dikubur di depannya biasanya. Nah, itu. Nah, kalau ini adalah apa? Kuburan dulu, baru dibangun masjid, ini yang dilarang. Oh iya, kalau sudah dipindah berarti tidak masalah ya. Pindah. Ya. Jadi yang dimaksud di sini ada orang soleh meninggal dunia, di situ dibangun masjid. Kalau mau dibangun masjid pindah dulu makamnya, baru boleh, bisa. Ya. Ya.
Dan itulah gambarannya. Ulaika syirarul khalqi, itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. An Aisyah taqalat, dari Aisyah beliau berkata, inna umma Habibah wa umma Salamah. Nah ini, sesungguhnya Ummu Habibah istri Nabi, wa ummu Salamah dan juga Ummu Salamah istri Nabi dua, ya, zakarona kanisah, mereka berdua itu menceritakan tentang gereja di Habasyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ra'ataha bil Habasyah, yang mereka itu berdua melihatnya di Habasyah ketika mereka hijrah. Ya, fiha, di dalam gereja itu tasawir, ada gambar-gambarnya. Faqala, maka kemudian Rasul mengatakan, inna ulaik, sesungguhnya mereka itu orang-orang Nasrani, idza kana fi rajulun soleh, apabila ada laki-laki soleh yang meninggal dunia, kemudian mereka membangun masjid di atasnya. Ya. Nah, nanti ada hadis yang lanjutnya. Alasan kenapa ini larangan untuk membangun masjid di atas kuburan. Al-illah min man'il bina'il masajid alal kubur satu zariyah. Alasan kenapa dilarang membangun masjid-masjid di atas kuburan, ya, itu adalah satu zariyah untuk pencegahan, ya, ya, dan juga untuk menjauhi dari tasabuh, ya, tasabuh kepada siapa? Ya, kepada para penyembah berhala tadi, ya. Yang mana mereka itu mengagungkan, ya, benda-benda yang tidak mereka dengar, kan gitu, ya, dan tidak memberi manfaat dan juga tidak memberi madorot. Nah, ilahnya itu, ya, alasan kenapa dilarang membangun masjid di atas kuburan adalah untuk mencegah terjadinya pengagungan atau pengkultusan, atau juga supaya tidak sabuh kepada penyembah berhala. Karena orang yang menyembah berhala itu mereka berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat dan madorot. Nah, dan orang sudah meninggal kan tidak bisa. Walaupun dia seorang nabi, kan, ya, kalau sudah meninggal dunia tidak bisa memberi manfaat dan madorot. Karena sudah meninggal, ya, sudah mati. Kecuali kalau masih hidup masih bisa. Ya, itu tentang apa? Larangan membangun apa? Masjid di atas kubur. Walahuma, dan dari keduanya, min hadisin Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kanu idza mata fim rajul, adalah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, idza mata fihim, apabila mati di antara mereka rajul soleh, laki-laki yang soleh, banu ala qabri masjidan, kemudian mereka membangun masjid di atas kuburnya. Ulaika siralul khalqi, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Ya. Fikih hadis an-nahyu an bina'il masajid alal kubur, larangan membangun masjid-masjid di atas kubur. Wattakhadhu sur fiha, dan menggambar di dalamnya. Jadi kalau di gereja-gereja itu ada gambar-gambarnya, ya. Gambar apa, malaikat atau gambar apa kan digambar itu. Ya, ada gambar-gambarnya. Ya. Ya. Dan celaan, ya, celaan menjadikan kubur itu sebagai masjid, dan perbuatan itu tercela. Ya. Maka ketika membahas, ya, istajabat, ya, para sahabat sallallahu alaihi wasallam itu memberi jawaban, yaitu tentang apa?
dan juga para tabi'in. Nah, tentang kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu ketika mereka itu Masjid Nabawi itu ada perluasan ila ziyadati masjid Rasulullah SAW hina kasurul muslimin. Jadi dulu rumah Rasulullah kan berdampingan dengan masjid ya. Jadi kalau Rasulullah itu masuk ke masjid, buka jendela itu sudah kepalanya di masjid, badannya di rumah, kan begitu. Nah, mungkin seperti itu kan. Jadi kelihatan. Dan itu belum masuk masjid, rumahnya Rasulullah betul di samping masjid. Ya, ketika Rasulullah meninggal dunia kan dimakamkan di situ ya, di tempat kamar tidurnya Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu masjid masih cukup. Nah, lama kelamaan umat Islam semakin banyak, masjid tidak muat, maka mau tidak mau harus ada perluasan masjid. Jadi kalau kasus Rasulullah itu antara masjid dan kuburan itu duluan masjidnya kan, ada masjidnya dulu. Ya, karena perluasan ya, dan wallahu alam ya, tidak ada yang berani mindah kuburan Nabi ya, tidak ada yang berani. Ya, karena seperti itu akhirnya perluasan masjid tetap dilakukan, maka kemudian makam Rasulullah itu kemudian ditembok ya sampai sekarang seperti itu. Ya. Wamtadat azyada ila anna takhalat, maka kemudian apa? Maka kemudian memanjanglah ya bangunan masjid tersebut ya sehingga masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya di antaranya adalah yaitu dinding Aisyah radhiyallahu anha, maka situ apa? Tempat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar bin Khattab. Ya. Maka apa kemudian mereka para sahabat membangun di atas kuburan itu khiyaton. Khiyaton itu ya pembatas dinding ya. Dinding itu ya mustadirah haulahu yang mengelilingi. Jadi makamnya itu dikelilingi tembok. Ya kan begitu. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan di dalam masjid. Ya. Fayusalli ilaihil awam, maka orang awam kemudian sholat menghadap ke tadi. Jadi kalau itu kelihatan makamnya, itu nanti orang-orang yang ke sana akan sholat menghadap ke situ. Maka kemudian makam itu ditutup, kan begitu. Ya. Walaupun kadang-kadang kalau ada orang lewat situ apa, macam-macam ya, ada yang doa, ada yang apa, ngelempar apa. Lempar doanya dilempar ke situ ya, sudah dijaga ketat, masih ada seperti itu. Ya. Kemudian dibangun, yaitu mereka membangun dua dinding ya. Dua dinding yaitu ya di mana sebelah selatannya. Ya, saya tidak tahu ya, itu. Jadi seperti itu. Sehingga apa? Dibangun dinding itu sehingga tidak memungkinkan salah seorang itu akan sholat menghadap ke kubur tadi. Pokoknya dibuat sedemikian rupa sehingga ketika sholat orang juga tidak bisa melihat dan tidak sholat menghadap kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sesungguhnya larangan menjadikan kuburan sebagai masjid dan celaan menjadikan kuburan tadi masjid itu umum. Ya, umum, ya, umum, yaitu orang dalam artian orang yang benar sholat menghadapnya, ya, atau sholat di atasnya. Ya. Jadi menjadikan kubur sebagai masjid itu bisa sholat itu menghadapnya, atau sholat di atas kuburnya, maksudnya kan begitu. Ya, dan itu umum, menjadikan kubur sebagai masjid itu lebih umum ya, seperti tadi ya. Yukrahu binaul masjidil alal qabri, makruh. Di sini makruh ya, hukumnya makruh. Makruh membangun masjid di atas kuburan. Sama saja apakah itu mayit itu orang yang terkenal karena kesolehannya atau yang biasa-biasa saja. Ya.
Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata rahimahullah taala, wa akrahu, aku benci tidak suka ayyu'zama makhluk, untuk mengagukan makhluk apa? Hatta yaj'al qabrahu masjidan, yaitu dengan apa? Dengan menjadikan kuburnya sebagai masjid. Ini perkataan siapa? Imam Syafi'i. Ya. Makhafatan al-fitnah alaihi, karena khawatir nanti dia terkena fitnah. Ya. Dan setelahnya. Gitu. Satu lagi ya, masih ada hadis. Mengikat tawanan di dalam masjid. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, Ba'asan Nabiyyu khailan, Rasulullah mengutus pasukan berkuda. Faja'at birojulin, kemudian pasukan tadi pulang membawa tawanan, seorang laki-laki. Farobatuhu, kemudian mereka mengingat laki-laki tadi bisariyatin, yaitu di salah satu tiang min sawaril masjid, di antara tiang-tiang masjid. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi dulu tawanan di mana? Di masjid. Padahal dia orang kafir. Ya, orang kafir tapi ditawan di dalam masjid. Nah. Fikih hadis pertama. Jawazu rabtul asir wa habsuhu, bolehnya mengikat tawanan dan menjaganya di masjid. Jadi tawanan boleh diikat dan boleh dijaga. Nah, kalau tidak diikat lari. Ada pencuri ketangkap, tidak diikat dia lari. Ya kan? Nah, berarti tawanan juga begitu. Boleh mengikat tawanan. Ya, kalau sekarang pakai apa? Borgol ya. Nah, kalau dulu diikat, sekarang borgol. Ya, kalau sekarang sudah ada penjara khusus ya sendiri. Ya, ya zaman dulu memang belum apa namanya, pemerintahannya belum begitu ya, komplit ya. Jadi apa-apa masih di masjid, tawanan ya di masjid kan begitu. Nah, kalau sekarang kan sudah ada penjara, ada pengadilan, sehingga masjid itu khusus untuk apa? Ya sholat sama pengajian. Kalau zaman dulu ya tawanan saja di masjid. Ya bolehnya apa? Mengikat tawanan dan menjaganya, dijaga. Yang kedua, jawazu idkhalil kafir ilal masjid wa dukhuliyah. Ini bolehnya memasukkan orang ke masjid dan masuk ke masjid. Nah, dalilnya ini ternyata. Jadi orang kafir boleh masuk masjid. Kalau Masjidil Haram tidak boleh ya? Masjidil Haram tidak boleh. Hah? Apa? Dulu itu katanya yang renovasi Masjidil Haram justru orang-orang Cina kan? Maka dulu siapa orang Cina yang heran? Felix Xiao atau siapa? Felix Xiao atau siapa yang mualaf Cina itu? Itu kan kaget. Loh, kan tidak boleh orang kafir itu masuk ke masjid kan? Kok ini ada pekerja-pekerja Cina malah bangun masjid di Masjidil Haram kan begitu. Nah, kalau di sini malah itu bolehnya memasukkan orang-orang kafir ke dalam masjid. Tawanan tadi, iya. Iya. Ya, kalau di situ yang dimaksud najis itu najis keyakinannya, bukan najis zatnya. Karena kita salaman dengan orang kafir, tidak najis kan? Tidak najis. Ya, jadi yang dimaksud orang kafir itu najis itu adalah keyakinannya. Ya, keyakinannya. Nah, kita naik mau di pasar senggol-senggolan dengan orang kafir, orang Nasrani, tidak najis juga kan? Ya. Karena yang dimaksud najis adalah apa? Najis keyakinannya. Qala Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i berkata, jawazu bi'idzni muslim, ya, boleh memasukkan orang kafir itu dengan izin
seorang muslim. Ada yang mengizinkan. Wah, ini ada orang kafir kok masuk ke sini, siapa yang mengizinkan? Kalau Imam Syafi'i itu ada yang mengizinkan. Oh, saya mengizinkan, kan begitu boleh. Jadi kalau masuk sendiri gimana? Boleh enggak? Tawanan itu kan dimasukkan orang muslim, berarti atas izin muslim kan? Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan bolehnya orang kafir masuk masjid itu atas izin seorang muslim. Sawakana kafirun kitabian, sama kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani atau yang lainnya, atau mungkin Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Ya, lihadzal hadis, berdasarkan hadis ini. Nah ini. Amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuuna najasun. Nah, sesungguhnya orang musyrik itu najis, fala yaqrabu Masjidil Haram ba'da amihim hadza, maka janganlah mereka itu masuk ke Masjidil Haram setelah tahun ini. At-Taubah 28. Fahuwa khasun bil haram, maka ini khusus untuk Masjidil Haram. Berarti kalau Masjidil Haram tidak boleh ya, karena ayat ini. Innamal musyrikuuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka jangan mereka itu masuk ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Berarti tidak boleh kalau Masjidil Haram. Masjidil Haram berapa? 2 ya, Mekah sama Madinah, itu Masjidil Haram. Kalau Al-Aqsa, Masjidil Haram enggak Al-Aqsa? Bukan ya? Bukan. Hah? Nah, sana banyak Israel, orang Kristen banyak masuk sana. Ya. Jadi khusus larangan orang kafir masuk masjid itu apa? Masjidil Haram. Ya. Kalau masjid-masjid yang lain berarti boleh, gitu ya. Hah? Tadi syahadat dulu kali ya. Iya ya. 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 Ya, tadi itu yang ditawan itu ternyata adalah yaitu orang-orang kafir musyrik ya, itu. Sudah. Ya, sudah, insyaallah besok kita lanjutkan masih bab masjid. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.